Salam saudara-saudara kekasih, mari kita terus merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan membaca surat-surat rindu Rasul Paulus dalam surat Filipi. Perenungan kita kini dari Filipi 4 ayat 8 dengan tema perenungan kita mengisi bejana pikiran. Filipi 4 ayat 8 demikian dikatakan, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sudah merupakan pemahaman yang umum atau bahkan mungkin sudah menjadi bagian yang baku dalam keilmuan manusia, bahwa pikiran adalah suatu hal dan otak adalah tempat di mana hal itu berada atau alat untuk hal itu ada. Sederhananya sudah merupakan pemahaman yang umum bahwa pikiran itu tempatnya di otak. Tapi sayangnya kita tidak menemukan pemahaman yang demikian dalam Alkitab. Bahkan jika kita memeriksa berbagai terjemahan-terjemahan Alkitab, kita tidak akan menemukan di sana terdapat kata atau istilah otak. Tetapi berbeda dengan hal pikiran, kita akan menemukan banyak bagian Alkitab yang menyebutnya. Dalam Matius 15 ayat 19 disebut, "Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat." Dalam Lukas 5 ayat 22 disebut, "Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, 'Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu?'" Saudara, dari kebenaran ini, di manakah pikiran itu berada? Dari manakah pikiran itu berasal? Kita tidak akan dituntun kepada jawaban di otak, melainkan diberi jawaban bahwa pikiran itu ada di hati. Dari dalam hatilah timbul pikiran. Dari dalam hatilah keluar pikiran. Dari dalam hatilah mulai pikiran. Saudara, apa yang kita isi dalam sebuah bejana, maka itulah yang akan memenuhi bejana itu. Kita manusia adalah seperti sebuah bejana, karena kita mempunyai ruang dalam diri kita yang memerlukan diisi. Dan apa yang kita isi ke dalam ruang itu, maka itulah yang akan memenuhi kita. Dan ruang itu adalah hati, yang merupakan tempat di mana segala pikiran berada. Pikiran yang merupakan benih dari apa yang akan kita lakukan. Dari dalam hatilah timbul semua yang tidak benar, semua yang tidak mulia, semua yang tidak adil, semua yang tidak suci, semua yang tidak manis, semua yang tidak sedap didengar, semua yang disebut ketidakbajikan dan tidak patut dipuji. Demikian halnya, dari dalam hatilah timbul semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Saudara, apa yang keluar dari dalam hati kita, yaitu segala yang kita pikirkan, segala pikiran, adalah sesuai dengan apa yang kita isi ke dalamnya. Jika kita mengisi hati kita dengan yang jahat, maka dari dalamnya akan timbul pikiran jahat. Jika kita mengisi hati kita dengan yang baik, maka dari dalamnya akan timbul pikiran yang baik. Itu sebab Rasul Paulus dalam suratnya di Filipi 4 ayat 8 mengingatkan orang-orang percaya yang ada di kota Filipi untuk memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Yang mana itu berarti adalah sebuah pesan supaya mereka mengisi hati mereka dengan hal-hal itu. Karena semua itu akan menjadi pikiran-pikiran mereka, akan menjadi benih dari segala tindakan atau perbuatan mereka. Saudara, setiap kita orang percaya adalah orang-orang yang dipanggil untuk hidup sesuai dengan pikiran Kristus.
Artinya, bejana hidup kita haruslah kita isi dengan pikiran-pikiran Kristus, yang tentu sangatlah jelas bagi kita bahwa keharusannya adalah kita tidak boleh mempunyai pikiran-pikiran jahat, yang tidak baik, yang bernilai rendah, yang sia-sia. Seorang yang ingin mengisi bejananya dengan air, tentulah harus pergi ke sumber air. Dan sumber air macam apa yang dia datangi, air seperti itulah yang akan dia dapatkan dan yang akan memenuhi bejananya itu. Demikian dengan kita, apa yang mengisi hati kita adalah ditentukan oleh ke sumber apa dan ke sumber yang bagaimana kita selalu datang. Dan Kristus adalah sumber air yang benar, satu-satunya yang cocok dan tepat untuk bejana kita. Kristus dan kebenarannya adalah sumber yang harus selalu kita datangi, yang darinya kita bisa menimba kebenaran dan mengisi hati kita dengan kebenarannya itu, sehingga kita akan memiliki pikiran-pikiran yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji. Dan jika kita tidak selalu datang kepada Kristus dan kebenarannya untuk mengisi bejana hidup kita, maka dunia ini dan si jahat, iblis, akan mengisinya dengan keduniawian dan kejahatan. Karena bejana itu tidak boleh kosong. Mari selalu datang kepada Kristus dan kebenarannya, belajar terus firman Tuhan, yang akan mengisi hati kita, yang akan membentuk pikiran kita, karena hanya itu yang cocok dan tepat untuk kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Shalom.